Maafin aku Mbak Nabila. Aku terpaksa ngelakuin semua ini sama kamu. Aku terpaksa harus markup budget kamu ke klien Grand Project pembangunan apartemen di Sunter sesuai perintahnya Wilda. Aku sadar apa yang aku lakuin ini sangat jahat. Kamu bisa rugi banyak kali ini. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintahnya Wilda. Syukurlah laptopnya Mbak Nabila ternyata nggak di password. Jadi aku bisa langsung cari dokumen file pengajuan proyeknya. Yang pasti akan dikirim sama Mbak Nabila ke klien hari ini. Kayaknya bener filenya yang ini. Aku harus rubah isinya sebelum Cindy masuk ke ruangan ini. Astagfirullahaladzim. Kok Erika lancang banget sih? Sebenarnya apa ya yang dia cari di laptop aku? Tapi kok dia bisa sih buka laptop kamu? Bukannya biasanya kamu pakai password? Aku tuh emang sengaja nggak pakai password, Sal. Karena aku pengen tahu siapa mata-mata di perusahaan aku. Tapi aku nggak nyangka ya. Erika kok tega sih ngelakuin ini sama aku? Kamu coba inget-inget deh. Kamu lagi ada project penting gak sih yang kamu harus kerjain sekarang? Jangan-jangan Erika mau ngambil file pengajuan Grand Project apartemen yang di Sunter. Karena filenya tuh aku harus kirim ke klien siang ini. Ya Allah, kok Erika bisa ya tega untuk berkhianat kayak gini, Bill? Bill, kita nggak punya banyak waktu. Kita harus segera selamatin file penting itu sebelum Erika merusak semuanya. Ya, yuk. Ya udah, yuk. Bos. Ya. Tahan. Ini kalian berdua ngapain sih gaya kayak gini? Gue udah siap-siapin restoran malah di sini serap-serapan kayak anak SD. I'm so sorry, Bu Bos. Maafin saya, Bu Bos. Saya benar-benar beribu-ribu minta maaf, Bu Bos. Semalam masa saya keceplosan. Saya ngomong sama Pak Bos. Saya bilang Bu Bos mau jemput anak Pak Bos. Akhirnya Bu Bos gagal deh jemput anak Pak Bos. Maaf Bu Bos. Ntar saya nggak dapat bonus lagi kayak kemarin dari Bu Bos deh. Maaf ya Bu Bos. Udah saya gak marah sama kamu. Karena kamu gak ngianatin saya. Ini bisa minggir Ya ya? thank you Bu Bos ya, thank you. Yeay, Bu Bos udah gak marah. Sebisanya Kajar bohongin aku. Enak banget Kajar dapat bonus, aku ngerasain juga enggak tapi ikut-ikutan dikerjain. Kan aku nggak maksa kamu mau ya udah. Sambil rayuan aku tuh inget nostalgia masa lalu di SMA. Beliin banget sih. Aduh. Berarti kamu kangen kan masa-masa SMA ya kan? Aduh.
Aku berharap Mbak Nabila nggak sempat meriksa dulu dengan detail file yang udah aku ubah. Semoga aja dia langsung kirim ke klien, karena waktunya udah mepet banget. Aku harus beresin semua kertas ini sebelum Cindy mergokin aku di sini. Maaf Bu Erika, kok Bu Erika bisa di ruangan Bu Nabila? Setahu saya Bu Nabila belum datang ke kantor. Kenapa sih kamu curiga sama saya? Tadi itu Mbak Nabila minta saya untuk ngambil berkas di ruangannya, terus minta untuk langsung dianterin ke rumahnya. Aneh banget. Biasanya juga Bu Nabila selalu nyuruh saya buat kirim berkas apapun di kantor. Aduh, gimana kalau Cindy mau mastiin dan nanyain langsung soal ini ke Mbak Nabila? Aku bisa ketahuan. Sekali lagi, maaf Bu Erika. Bukannya saya curiga sama Bu Erika, tapi alangkah baiknya kalau ada perlu apapun, Bu Erika bisa sampaikan ke saya semua keperluannya. Karena saya sekretaris Bu Nabila, jadi semua berkas dan pekerjaan yang berkaitan dengan Bu Nabila itu tanggung jawab saya. Nanti biar saya yang mengambilkan semua berkas dan keperluan Bu Erika, biar nggak ada salah paham di antara kita, Bu. Oke sih. Maaf ya Kak, berkasnya nggak perlu kamu anterin ke rumah aku karena aku udah keburu nyampe kantor. Mana berkas yang aku minta tadi? Apa mungkin Mbak Nabila udah tahu kalau aku udah mengkhianati dia? Makasih ya Kak. Oh ya, ada yang mau aku omongin sama kamu. Aku tunggu di ruanganku ya. Apa maksud Mbak Nabila ngomong gitu sama Cindy? Apa Mbak Nabila udah curiga sama aku? Bisa-bisa aku dipecat dari sini, dan kemungkinan terburuknya Mbak Nabila nggak mau nganggap aku sahabatnya lagi. Kamu nggak apa-apa Kak? Kamu kelihatan gugup banget. Aku nggak nyangka ya. Kok kamu bisa sih, Rik? Setega itu? Ternyata dugaanku benar. Mbak Nabila sama Mbak Selvia tahu apa yang udah aku lakuin. Maksud kamu apa ya, Mbak? Kamu nggak usah berkelit, Erika. Aku sama Nabila udah tahu apa yang kamu lakuin. Aku bener-bener nggak tahu apa maksud Mbak Selvia. Sebenarnya apa sih yang kamu lakuin Kak? Di sini tuh kamu kelihatan gugup banget loh, panik gitu loh.
nggak ngapa-ngapain, Mbak. Erika, kamu nggak usah bohong. Itu semua buktinya udah ada. Kamu pasti lagi ngelakuin sesuatu untuk merugikan perusahaan ini kan? Ayo ngaku! Sam, tahan emosi kamu. Kita kan bisa ngomongin ini semua baik-baik. Kamu harus tegas nanganin masalah kayak gini. Nggak mungkin banget loh. Erika berani buka laptop kamu kalau dia nggak ada niat terselubung. Kalau Mbak Nabila dan Mbak Sylvia tahu kalau aku udah melakukan kecurangan di perusahaan, bisa aja Mbak Nabila laporin aku ke polisi. Aku nggak mau di penjara. Aku nggak mau Bagas terlunta-lunta kalau aku nggak ada. Erika, ayo jawab pertanyaannya Nabila. Mbak, aku nggak mungkin ngelakuin ini kalau aku nggak terpaksa. Maksud kamu apa, Erika? Siapa yang maksa kamu? Aku harus kabur secepatnya dari sini sebelum Mbak Nabila mengusut kasus ini ke jalur hukum. Erika tunggu! Erika! Aku udah janji sama diriku sendiri kalau ini yang terakhir aku ngikutin perintahnya Wilda. Tapi aku ketahuan sama Mbak Nabila dan Mbak Sylvia. Bahkan sebelum aku mengakui semua perbuatan aku sama mereka. Aku nggak boleh di penjara. Aku nggak bisa ngeliat Bagas hidup sendirian tanpa aku. Aku harus kabur dari sini. Erika!